Selamat datang di podcast Multatuli, membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Apa kabar sahabat podcast? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Dan seperti biasa saya Ayu Dinar untuk host di kesempatan kali ini selama kurang lebih 20 menit ke depan akan mengajak Anda berbincang dengan narasumber pelaku seni yang sudah ada di sebelah saya. Mungkin sudah tidak asing apabila saya menyebutkan nama narasumber saya untuk kesempatan kali ini. Kang Ugas, apa kabar? Baik. Baik ya, Kang Ugas ya. Ya Allah, senang sekali saya bisa berbincang dengan Kang Ugas. Akhirnya saya yang berbincang langsung dengan Kang Ugas nih. Sama. Sama ya Kang Ugas ya. Oke, sahabat podcast Multatuli, Kang Ugas ini adalah seorang musisi yang aktif di komunitas penyanyi jalanan atau KPJ. Kita langsung ya berkenalan dengan beliau. Nah, Kang Ugas, Ya. Kang Ugas kan di KPJ ini. Ayo. Betul. Bisa diceritakan dong kepada sahabat podcast bagaimana sih awal mula perjalanannya Kang Ugas mulai dari tertarik ke dunia musik ya? Oke, sampai bergabung di KPJ. Silakan Kang Ya, Ugas. saya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. KPJ itu kita bentuk tahun 1996. Tapi 96 ya? kumpul-kumpulnya tahun 80-an. Tahun 80-an. Oke. Sekitar 85 Bang Prengki datang ke Rangkas, ke Banten terutama ya, dia ke loncat-loncat. Saya 88 kelas 1 SMA. Udah nyemplung di terminal lama waktu itu. Oke. Di terminal lama. Biasalah berkegiatan atau ya hidup zaman-zaman masih muda aja. Betul. Bla 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 Betul, bla kayak betul. gitu lah. Nah, akhirnya 92 pindah terminal ke Mandala. Nah, di situ kita juga sama pindah nih ke sana. Berkegiatan juga di sana. Nah, tahun 96 itu ada satu acara yang besar menurut kita, yaitu Jambore Wisata dan Pentas Musik Jalanan kedua. Oke. Nah, di situ ada Iwan Fals, Saung Jabo, Rendra, dan seluruh KPJ seluruh Indonesia. Oke. Akhirnya kita ke sana, saya jadi peserta, dan akhirnya di situ dideklarasiin sama kita tahun 96 itu tanggal 26 Desember. Acaranya kalau nggak salah itu 3 hari di sana. 3 hari ya Om ya. Oke. Ada Jambore Wisata dan pentas seni, pentas seni. Disitulah kita deklarasiin bahwa KPJ ini kita bentuk. Awalnya sih sebenarnya KPJ itu karena kita ini dari pelukis dan pemusik waktu Betul. itu, tahun 90-an itu ada Egom, dia kan pemusik ya, datang Bayok tahun berikutnya itu. Kita itu pelukis dan pemusik. Akhirnya kita pengen mengkoordinir teman-teman jalanan yang punya bakat. Oke. Nah, yang kecil aja sebenarnya sih, kita nggak berpikir membina anak-anak muda, membina warga jalanan, nggak berpikir ke situ tadinya. Akhirnya kita buat tahun 96, terus bergerak dengan kegiatan-kegiatan yang positif menurut kita. Tahu nggak? Menurut mereka nggak tahu. Betul. Berkegiatan lah kita di situ, dan yang paling meyakinkan kita dimulai dengan program pengajian malam Jumatan. Kita bentuk tahun 96, di situ pun kita langsung membuka program pengajian malam Jumatan. Nah, di situ sampai sekarang 24 tahun program itu dilaksanakan sama kita, yaitu pengajian malam Jumatan setiap malam Jumat. Nah, itu mungkin wasilahnya yang bisa kita berdaya tahan sampai 24 tahun. Sampai 24 tahun ya. Ya banyak juga rezeki dan segala macam yang kita berdaya tahan. Baik. Kira-kira itu. Saya terbiasa menyebutnya Om sebenarnya. Jadi ketika saya menyebutnya Kang Ugas agak bagaimana gitu. Saya pengen Om Ugas aja. Om Ugas, tapi saya masih penasaran. Nama KPJ itu sendiri sebenarnya itu idenya dari mana sih Om Ugas? Itu iya benar. KPJ itu kan seluruh Indonesia. Ada ya. Mas Anto Baret tahun 82 di Jakarta sama Iwan Fals juga waktu itu di Bulungan dibentuklah 82 waktu itu mengakomodir teman-teman jalanan yang sebenarnya yang di sana itu beda dengan yang di kita. Betul. Kalau di sana itu KPJ-nya dibentuk sama Mas Anto Baret karena pengamen-pengamen jalanan di situ dipalak sama preman-preman. Nah, karena Mas Anto Baret seorang seniman juga preman juga, betul. Akhirnya dilawan. Nah, akhirnya terbentuklah KPJ itu tahun 82. Nah, di kita pun sama berafiliasi kepada mereka. Karena sesama sesama orang-orang di jalanan lah ya, satu darah, satu jiwa gitu. Kita bentuk KPJ di sini, kelompok penyanyi jalanan Rangkas Bitung. Sebenarnya KPJ seluruh Indonesia ada, KPJ Medan, Papua, Pandeglang, Cilegon, Bogor, Bandung semua ada. Jadi itu kumpulnya di sana sekitar tanggal 2 Mei.
Setiap tanggal 2 Mei, Setiap tanggal 2 Mei. Kita kumpul di sana di Bulungan, Jakarta Selatan. Sudah dulu Mbak Surip sering kemari, Mbak Surip, Tukul Arwana segala macam di sana. Menarik. Nah, Om Ugas kalau saya mau tanya untuk di Rangkas Bitung ya, Rangkas Bitung sendiri selain Om Ugas nih, foundernya KPJ itu siapa sih sebenarnya? Oh banyak. Oh banyak ya. Kita itu mengibaratkan sekarang KPJ itu adalah madrasah kehidupan. Oke. Nah, awal bahasa ini juga waktu itu di majalah Intisari ya, dimuat oleh majalah nasional Intisari, kita sebut kita madrasah kehidupan, bahwa madrasah kehidupan itu tempatnya sama belajar kehidupan sosial, agama segala macam di KPJ itu, termasuk Kang Uday juga, Kang Gio, keluarga kita. Kalau pendiri-pendirinya sih ya ada teman-teman ya, seperti kalau kita sebutin Bang Franky ya, Kang Aan Wiguna juga bisa disebut dulu, Tutung, banyak sebenarnya. Banyak ya. Yang kemarin juga meninggal dunia itu 2 hari yang lalu, Mas Eko, orang Jaura, itu juga termasuk pendiri KPJ juga. KPJ ya, di Rangkas Bitung ini ya Om Ugas ya. Ya sebenarnya banyak ya. Jumlahnya ada berapa sih KPJ Om Ugas? Setiap 2 tahun sekali kita data ulang. Oke. Ya, setiap 2 tahun sekali kita data ulang, karena kan keluar masuk jalanan itu kan di madrasah itu kan keluar masuk, kita harus data ulang. Itu kan setiap waktu, setiap saat, setiap waktu nih kita harus mengcreate, kita harus pilih gitu. Jadi nggak kayak dulu lah, kita punya pengalaman banyak di belakang hari. Beberapa tahun kemarin kita pilih sendiri. Oke. Siapa-siapa nih yang cocok, yang bisa, dan kita tanya dia mau nggak, dan mau dan bisa dan mau. Gitu. Menurut kita bisa, ini anak-anak ini nggak berbuat kriminal lagi, nggak mabuk-mabukan lagi, nggak yang melenceng-melenceng lah. Nah, kita anggap ini cocok untuk di KPJ, yuk berkegiatan gitu. Nah itu ya 120 untuk 2022. Banyak ya? 120 itu 60-40, 60%, 60%nya pure anak-anak jalanan, 40%-nya lintas profesi. Ada kepala dinas, ada pemimpin pondok pesantren, mahasiswa, guru, ada dagang, macam-macam di yang 40% itu. Oke. Jadi KPJ ini dan punya kartu deh. Iya, oke. Jadi KPJ ini tidak hanya merangkul para penyanyi jalanan saja ya, Om Ugas ya, tapi tadi kita sudah tahu anggotanya banyak loh, dan ternyata itu di berbagai kalangan masyarakat masuk ke KPJ ini. Ya itu pun kita tidak bebas kan. Kalau dulu pernah 1000 orang. Karena bebas ya, Om Ugas ya. Oke. Biasanya kita kan bukan partai. Betul. Percuma juga kalau banyak tapi nggak kondusif kan, ya ngapain juga kita, lebih sedikit tapi bermanfaat. Nah gitu ya. Nah, dari 1000 anak jalanan hanya 150 sampai 200 yang akhirnya yang kita ini, yang mau bersama kita. Baik. Selain bermain musik, di KPJ itu sebenarnya ada bidang seni apa aja sih? Awal-awal kita berdiri kan dari seni rupa. Ugas nyiptain lagu tentang kanvas ya, kanvas lukisan. Tapi nggak dibawain sekarang. Kain kanvas itu awal-awal kita berdiri, kita lihat teman-teman di seni rupa. Nah terus bergerak terus, ada teater, ada Sapulidi masuk, ya LKSB Sapulidi, teman-teman bareng, ada Capte Sapulidi, si Aryadi waktu itu bergabung sama keluarga besar kita. Akhirnya di situ ada teater, juga ada seni tradisional Dogdoglojor. Awal di Lebak, ini Dogdoglojor itu kita. Justru ya? Miniatur Let Baru juga kita awalnya. Nah, karena kita nggak fokus pada itu semua, akhirnya teman-teman banyak. Sanggar-sanggar bermunculan awal gitu. Ada juga taman bacaan, kita buat taman bacaan 2011, dan alhamdulillah taman bacaan itu menjadi yang terbaik taman bacaan itu di Indonesia tahun 2011. Alhamdulillah kita mendapatkan nominasi itu. Taman bacaan, handicraft, olahraganya juga ada. Teman-teman yang suka ribut segala macam kita arahkan pada hal yang baik, seperti kita didik dengan bela dirinya, olahraganya, kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya. Banyak ya. Banyak kegiatan positif yang ada di kelompok penyanyi jalanan ini. Tidak hanya bermain musik saja, seni budaya, tetapi seni budaya juga mereka rangkul. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Om Ugas mengenai kelompok penyanyi jalanan ini, terutama di masa pandemi, sahabat podcast. Saya akan kembali lagi setelah cuplikan ataupun tayangan mengenai Om Ugas. Setelah yang satu ini tetap di podcast Multatuli.
Satu-satunya jalan, lekas ada perbaikan. Tangan tinggi kepalkan, kerja keras perubahan. Bersama kita harus ciptakan semangat dalam bingkai kerukunan. Masa yang lalu tak dilupakan, hari ke depan jadi acuan. Satu-satunya jalan, lekas ada perbaikan. Tangan tinggi kepalkan, kerja untuk perubahan. Bersama kita harus ciptakan semangat dalam bingkai kerukunan. Masa yang lalu tak dilupakan, hari ke depan jadi tujuan. Hari ke depan jadi acuan. Hari ke depan jadi impian. Luar biasa sekali Ugas KPJ. Anda masih bersama saya Ayudina dan juga Ugas KPJ, dan masih ada di podcast Multatuli membincang seni, tradisi, sejarah dan budaya. Om Ugas, aduh, khas sekali. Kalau Om Ugas perform tuh saya udah langsung kenal, oh sorry Om Ugas gitu. Gitu ya? Iya betul. Tadi apa judulnya Om Ugas? Sebenarnya lagu itu udah juga tahu. Tahun apa? Milad yang keberapa itu kita bikin lagu itu untuk semangat teman-teman aja bahwa kita harus ada perubahan, harus kerja keras supaya ada perubahan. Kita dari tadinya miskin jadi nggak miskin, tadinya nggak baik jadi baik. Kayak gitu ya sebenarnya. Betul. Globalnya. Iya, perubahan. Oh guys, kita berbincang-bincang lagi ya. Boleh. Kalau bicara prestasi, saya yakin KPJ pasti punya segudang prestasi. Tapi kalau saya mau tanya satu prestasi yang paling berkesan buat Om Ugas. Sebenarnya prestasi banyak, sombong. Sombongnya banyak, sombongnya. Tapi ada beberapa prestasi yang menurut kita ini sangat ini di hati. Ada beberapa. Pertama, ketika kita mendapat tahun 97 Lomba Cipta Lagu se-Bandung Raya, Hari Rusli waktu itu memberikan anugerah yang terbaik buat lagu saya. Di koran-koran Bandung itu semua pagi-pagi kita baca, wah ini lirik lagu saya, juara waktu itu. Terus dari Kementerian Kehutanan juga juara se-Indonesia, lagu tentang hutan di Gatot Subroto, di waktu itu menterinya M. Skaban. Terus juga di Taman Ismail Marzuki, itu lagu kita juga kategori lagu terbaik di seluruh Indonesia. Nah yang terakhir di Taman Sangkrini, di Taman Mini, itu juga yang keenam lagu kita juga se-Indonesia. Kayak gitulah yang. Dari semua itu yang paling membanggakan yang mana? Banyak sih, kalau disebutin mungkin ya sombong ya. Lupa juga, banyak juga. Sombongnya kan tapi yang paling berkesan malam Jumatan kita itu diapresiasi sama Pemda. Dikasih penghargaan, dikasih uang juga gitu. Waktu itu achievement apalah nggak ngerti ya, bahwa Pemda Lebak itu memberikan satu bentuk penghargaan yaitu tentang rutinitas malam Jumatan selama 24 tahun. Itu mereka memberikan anugerah itu yang sangat gila. Menerimanya rambut gondrong bertato gitu. Menerima tentang ngaji. Kalau seperti seniman yang lain menerima penghargaan lukis atau apa kan wajar. Tapi ini menerima pengajian gitu. Anugerah pengajian dari Pemda yang nerimanya itu tadi. Itu yang paling membanggakan ya. Itu yang paling membanggakan. Kalau saya tanya, semua penyanyi jalan itu masuk gak sih ke kelompok KPJ? Itu tadi dari 1000 anak jalanan di Lebak, itu parkir, tukang ojek, pengamen, tukang mulung segala macam, itu hanya 150 sampai 200 kisarannya. Selebihnya 800 kita nggak tahu. Mereka itu dan nggak mau ya, karena mereka terjun ke jalanan kan buat bebas, ya kan? Jalanan itu ruang ekspresi buat mereka, so bebas-bebas ya. Adalah KPJ seperti malaikat. Apaan lu? Ngajak-ngajak gua harus mandi setiap hari. Ngajak-ngajak gua harus ikut pengajian, taman bacaan. Apaan itu? Malu apa? Ya itu. Makanya saya sering ngomong,
lebih baik saya dikasih 1000 anak santri, 1000 siswi anak sekolahan atau mahasiswa ketimbang 10 anak jalanan gitu. Jadi bandingannya 1000. Kita bisa 10 anak jalanan itu bisa rubah hidupnya, bisa rubah akhlaknya, bisa rubah itu diibaratkan kita juga bisa merubah 1000 anak sekolahan gitu. Kalau mereka kan pasti kan datang ke sekolah mau belajar, mahasiswa datang mau belajar gitu. Tapi anak jalanan 10 orang ini datang ke jalanan mau ngapain? Mau bebas. Jadi tidak bisa dikatakan semua anak jalanan itu masuk KPJ ya? Oh iya, enggak. Nah, ya? Ada sebutan dulu itu kalau ada yang nyolong, ada yang maling segala itu mereka nyebutnya pengamen. Ya ada pengamen lu nyolong di sana atau digebukin sama satpam segala. Kalau sekarang anak jalanan, penyanyi jalanan yang maling jemuran di kompleks sebelah gitu. Aduh KPJ lu yang nyaling jemuran, KPJ namanya. Nah, padahal dia pengamen bukan KPJ. Oke. Gitu kan? Apalagi ada 60-40 itu. Dan 60. Terus kita punya prinsip juga, kalau membantu warga jalanan, anak-anak jalanan, siapapun itu, kita bantu sekemampuan. Jangan tanya dia punya kartu anggota buatan Uday atau enggak. Uday yang membuatnya. Jangan tanya dia aktif atau enggak, tapi bantu sekemampuan kita. Itu banyak yang terjadi. Tapi kalau anak jalanan yang berbuat kriminal, wajib kita tanyakan kartu anggota. Dia anggota bukan? Jangan, bukan bang ya udah. Bila perlu kita tonjokin juga deh. Nah jelas ya, sahabat podcast ya. Om Ugas, kita kan lagi pandemi ini ya, udah 1 tahun nih. Tuh ya. Bagaimana cara KPJ untuk menghadapi di masa pandemi ini? Wah ini sakit ya, sakit semuanya, sakit. Panggung kita karatan, sound kita juga karatan. Saya sampai jualan seblak, sampai jualan baju, minta ke Uday apa nih Bang Ugas jual ya jam tangan, jam dinding segala macam dari Uday disupport. Sebenarnya sakit benar, nah tapi itu mengajarkan kita harus kuat. Betul. Jangan cengeng, jangan maling, apalagi kita kalau mendengar dari teman-teman kepolisian katanya selama pandemi ini kriminal meningkat, ya kan? Betul. Terus juga di jalanan juga banyak ini teman-teman di jalanan pada nyemplung ke jalan, ada yang silver, ada yang ngamen di pasar, udah benci sampai ada teman yang mengatakan, Gas gimana tuh anak-anak silver itu bisa? Wah kita nggak bisa melarang karena kita nggak punya solusi. Anak-anak ngamen juga kita nggak bisa melarang, tapi selalu di malam Jumatan gitu Gas meyakinkan kepada mereka bahwa kalau bisa jangan ngamen, kalau bisa karena di KPJ Indonesia pun nggak ngamen, mereka diarahkan kepada hal-hal yang seperti berjualan, parkir atau apa gitu sebelum ke hal-hal yang berbuat yang baik lah untuk ekonomi gitu. Ya itu kita selalu berkata begitu kepada teman-teman sebelum ada hal-hal yang baik gitu, ada yang kesempatan yang bagus. Malah di KPJ itu jangan lama-lama di KPJ lah. Jangan ya. Jangan, kalau ada kesempatan yang bagus untuk hidup keluar. Kayak Bang Uday kan udah jago sekarang, udah hebat, udah jadi orang kaya, Bang Dion, yang lain-lainnya kan. Jangan lama-lama di KPJ. Kalau ada kesempatan ambil, pekerjaan yang bagus ambil. Baik. Om Ugas tadi kalau tidak salah menyebutkan pengajian malam Jumat. Oh iya. Iya. Itu pertama kali kapan Om Ugas? 96. Itu apa sih yang mengilhaminya kok bisa Om Ugas? Mengalir aja sebenarnya, mengalir aja. Karena di pengajian itu kan 20% sih sebenarnya sisi keagamaannya cuma 20-30%. Selebihnya silaturahmi, transparansi keuangan, terus juga ngobrol silaturahmi, diskusi kayak gitu sebenarnya. Nah itu nggak taunya itu yang merekatkan kita sampai 24 tahun. Sampai 24 tahun ya. Itu kita berdoa, doain keluarga kita, emak bapak kita yang sudah meninggal didoain, teman-teman KPJ juga. Nah disitulah berdoa, berdiskusi. Semua program kegiatan yang baik-baik menurut kita itu lahirnya dari pengajian malam Jumatan itu. Dari malam Jumat itu. Jadi pengajian malam Jumatan banyak didatangi oleh berbagai macam ya dari setan sampai malaikat pernah datang di pengajian itu. Iya. Kepala dinas, banyak tuh, ada kepolisian, ada preman yang mabok, ada. Habis maling di mana didatang ke situ ikut pengajian ada. Oke baik, kemudian banyak ya. Alhamdulillah. Sekarang kita sedang disaksikan oleh banyak orang ya Om Ugas ya. Om Ugas punya masukan atau usulan apa sih kepada pihak-pihak terkait yang sedang menyaksikan kita? Masukan untuk apa nih? Masukan untuk kelompok penyanyi jalanan ini ke depannya mau seperti apa? Sebenarnya kan itu ada di dinas sosial ranahnya ya. Saya pikir harus banyak turun tangan ya bahwa jalanan itu kan sebenarnya ruang ekspresi buat mereka ya. Apalagi di tengah pandemi begini semua, apalagi ini kita kan kota kecil sebenarnya gampang dibenahi lah. Maksudnya kota Cilegon, Jakarta apalagi Surabaya. Sebenarnya gampang dibenahi.
Dan jalanan ini jangan sampai jadi momok buat Pemda sendiri ya. Betul. Keresahan-keresahan di jalanan segala macam. Sebenarnya gampang, mudah sekali dibenahi. Kalau semua turun tangan dalam hal ini tentang jalanan. Ya pembinaan rutin dilaksanakan, terus juga ada kontrol-kontrol. Di sini gampang, di sini kan sangat kecil sekali sebenarnya. Rangkas Bitung ya, Rangkas Bitung loh kecil ya. Cuma kalau ini nggak dibenahi ini akan jadi jadi momok buat kita. Nyolong di mana-mana, silver di mana-mana. Di setiap pintu Indomaret ada pengemis di mana-mana. Ini kan momok. Pengamen di mana-mana. Nah, kita yang kecil ini berbuat, ya tertatih-tatih loh untuk itu. 24 tahun kita. Dan alhamdulillah walaupun kecil tertatih-tatih ya, dalam hati kita semua teman-teman ini merasa bersyukur bahwa kita hadir di KPJ ini untuk teman-teman, untuk warga kita, untuk keluarga kita. Baik, Om Ugas. Terakhir, motivasi apa yang ingin Om Ugas sampaikan kepada para KPJ dan juga pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Lebak khususnya di masa pandemi terutama? Iya, di masa pandemi ya. Itu tadi kita nggak usah cengeng, kita cari solusi, cari kerjaan yang lain, cari berkarya terus dengan yang kemampuan kita. Saya pikir harus bergerak lah ya, terus harus bergerak terus, nggak usah ya. Banyak kan lagu-lagu Gus yang tercipta di pandemi ya. Malah lebih banyak di pandemi teman-teman berkarya itu. Nah, harus bangkit aja. Harus bangkit, harus nggak cengeng lah. Yang anak muda, anak jalanan gitu. Baik, terus berkarya. Seru sekali ya perbincangan kita walaupun cuma 20 menit. Harus ditambah ini sepertinya durasinya. Sama podcast, untuk menutup podcast kali ini saya ingin mendengar sedikit saja Om Ugas mengenai pandemi, musik Om Ugas mengenai pandemi. Iya. Sedikit aja. Lupa sebenarnya lagu-lagunya banyak tapi disimpan di YouTube semua. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Pandemi, kapan engkau berlalu? Semua selalu menunggu kepergianmu dari sini, kepergianmu dari sini. Pandemi, kapan engkau berlalu? Sahabat podcast, bukan yang kaya raya ataupun yang baik rupa. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk di sekitarnya. Itulah kalimat penutup saya di kesempatan podcast kali ini. Tetap ikuti jejak saya untuk membincang mengenai kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Berjumpa lagi nanti di next episode. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak untuk terselenggaranya podcast kali ini. Saya Ayu Dinar dan juga Om Ugas pamit, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tidak mengabaikan protokol kesehatan.